menempatkan pusat-pusat bantuan pada titik-titik tertentu untuk kemudian membagikannya dengan cara seperti yang ada di foto ini. Rencana bodoh Israel pada akhirnya berubah jadi kekacauan saat puluhan orang yang tengah dalam kondisi kelaparan menyerbu pusat distribusi bantuan. Akibatnya, chaos besar pun terjadi. Petugas keamanan gagal membagikan bantuan dengan kondisi saat sebagian dari mereka memilih untuk meninggalkan lokasi. Warga mengambil bantuan mereka masing-masing dan pada akhirnya dari atas udara, tembakan diarahkan ke kerumunan warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Cara Israel membuka jalur distribusi pun mendapatkan kecaman dunia. Mereka sekali lagi tak memanusiakan penduduk Gaza. Meski di sisi lain, kita cukup bersyukur saat bantuan akhirnya masuk usai tekanan besar dari dunia mengarah pada Israel. Hampir 3 bulan tak mendapatkan bantuan makanan maupun obat-obatan ketika Israel menutup total akses masuknya bantuan-bantuan yang dikirimkan dunia pada Gaza. 27 Mei yang lalu, bantuan yang cukup besar akhirnya masuk ke Gaza usai pemerintah Israel mendapatkan tekanan dunia, terkhusus dari Eropa saat mayoritas negara Eropa termasuk Inggris, Belanda, Irlandia, Spanyol, dan Prancis mengutuk dan mendorong diberikannya sanksi atas kekejaman yang dilakukan Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu. Tapi tak seperti biasa, distribusi makanan kali ini dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GFH yang diisi oleh orang-orang sewaan Amerika. Nah, GFH lah yang mendistribusikan bantuan ke jalur Gaza, di mana proses pendistribusiannya dilakukan sesuai dengan aturan Israel, di mana Israel telah membuat beberapa titik yang digunakan sebagai tempat pendistribusian bantuan. Sayang, seperti yang sudah diperingatkan PBB, GFH tidak akan bisa mengatasi hal ini, di mana hal itu terbukti saat chaos terjadi di tengah pendistribusian bantuan di titik distribusi yang ada di Rafah. Awalnya, GFH meminta penduduk Gaza untuk mengantri dalam jalur pagar yang telah dibuat, yang masing-masing pagar lebarnya hanya 1 meter dengan panjang kurang lebih 20 meter hingga 30 meter. Mereka mengantri di tengah sinar terik matahari yang panas, di mana pada akhirnya saat semakin banyak lapar yang datang, orang-orang mulai melompati pagar untuk mendapatkan makanannya. Tentara Israel pun melepaskan tembakan ke udara, dan setelahnya, chaos pun benar-benar terjadi. Setidaknya 3 warga Palestina tewas dengan 48 orang lainnya luka-luka setelah militer Israel menembaki kerumunan orang yang berada di titik distribusi bantuan yang didirikan. Hal yang membuat dunia langsung menciumnya. Mulai dari PBB yang mengatakan bahwa bantuan harus didistribusikan dengan cara yang aman, di mana mereka sudah memiliki rencana yang terstruktur untuk melakukannya. Sementara itu, kanal berita Al Jazeera menuliskan sebuah headline, jika apa yang dilakukan Israel adalah pembunuhan yang disengaja di tengah bantuan. Antrian yang tak manusiawi. We were made to queue inside fence lanes 1 meter wide and 20 to 30 meters long each. After an hour and a half, my turn came and I was handed a box. But people were hungry and jumped over the fence to get the food. Israeli soldiers fired shots in the air. Inilah gambar seperti apa area distribusi yang nampak dari atas, yang diambil dari citra satelit yang kami kutip dari Al Jazeera. Di Gaza sendiri, hanya ada sedikit titik distribusi bantuan. 3 Gaza Selatan atau Rafah, dengan hanya ada 1 di Gaza Tengah, sedangkan di utara tak ada titik distribusi bantuan. Sekali lagi, kita juga bisa melihat gambaran seperti apa warga Gaza diperlakukan saat mengambil bantuan. Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi yang diberikan pada orang-orang yang tengah dalam kondisi kelaparan. We found people gathering flour off the ground, so we went to this place and found humanitarian aid being distributed. The distributing entity did not ask for identification or anything. They just asked for citizens to take the boxes. It's been over 88 days since the crossings were closed, and we are suffering from severe famine. Tujuan Netanyahu.
Dibukanya blokade yang dilakukan Israel sendiri bukanlah keinginan dari Israel untuk memberikan bantuan. Sebaliknya, itu karena tekanan yang telah diberikan dunia kepada Israel. Nah, kalau ngomongin soal tujuan Netanyahu, baru-baru ini Perdana Menteri Israel itu lagi-lagi mengungkapkan keinginannya menghancurkan seluruh musuhnya. Dalam pidato, ia mengatakan soal genosida bahwa kita akan memusnahkan mereka. Mereka tidak akan tersisa. Zoi milchemet hatov bara. ראשית, מלחמה נחושה שמתנהלת בשדה הקרב, היא מתנהלת מול חיות אדם, מול מפלצות שתקפו אותנו באכזריות מחרידה לפני 20 חודשים, ואנחנו ננצח אותם ונחריט אותם. הם לא יישארו. Melihat komentar Netanyahu tersebut, dunia pun bereaksi. Beberapa komentar pedas di media sosial muncul, seperti dia mengatur serangan pada 7 Oktober untuk menggunakannya sebagai alasan untuk menjadikan warga Palestina sebagai sasaran genosida. Maniak genosida yang dihukum ini terus menyebut manusia lain sebagai hewan manusia. Sementara seluruh dunia memandang ini sebagai kejahatan terhadap anak-anak Gaza yang tidak bersalah. Retorika Netanyahu yang merendahkan martabat manusia, melabeli warga Palestina sebagai binatang manusia, bukan sekedar pengakuan atas kekejaman mengerikan rezimnya, tetapi cermin yang mencerminkan kebiadaban yang diklaimnya diperjuangkannya. Jika kemanusiaan diukur berdasarkan rasa hormat terhadap kehidupan, martabat, dan hukum internasional, maka pembantaian sistematis Israel terhadap warga sipil, kelaparan anak-anak, dan penghancuran rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsianlah yang memperlihatkan kemerosotan moralnya. Pada akhirnya, tragedi kemanusiaan di Gaza bukan sekedar headline berita, melainkan luka nyata yang terus berdarah di tengah dunia yang menyaksikan. Distribusi bantuan yang seharusnya menjadi tali kehidupan bagi 2,1 juta warga Gaza berubah menjadi pemandangan distopia yang memilukan. Antrian di pagar sempit selebar 1 meter di bawah terik matahari yang membakar dengan puluhan ribu orang kelaparan berdesakan demi sekeranjang makanan. Kekacauan yang dipicu oleh sistem distribusi ala Israel diperparah oleh tembakan udara yang merenggut nyawa, menunjukkan betapa jauhnya perlakuan manusiawi dari realitas di lapangan. 3 titik distribusi di Rafah dan 1 di Gaza Tengah, tanpa satu pun di utara, jauh dari cukup untuk menjawab jeritan rakyat yang telah 88 hari tanpa pasokan memadai. Meski tekanan dunia dari Eropa hingga PBB berhasil memaksa masuknya bantuan pada 27 Mei lalu, ini hanyalah setetes air di lautan kebutuhan. Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GFH yang ditunjuk untuk mendistribusikan bantuan kewalahan menghadapi kerumunan yang putus asa. Sementara aturan ketat Israel dan tindakan militer mereka justru memperburuk situasi. Dunia telah bersuara keras dari kecaman Al Jazeera yang menyebut ini sebagai pembunuhan yang disengaja, hingga seruan PBB untuk distribusi yang aman dan terstruktur. Namun suara itu harus lebih kencang lagi. Kita tidak boleh berhenti di simpati dan empati.